Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 berkata demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Satu pertanyaan buat kita, saudara. Bolehkah kita berdoa meminta kaya? Ada orang yang berkata, boleh. Kan kita boleh minta apapun. Ada orang yang berkata, oh tidak boleh, karena akar daripada segala kejahatan itu karena cinta uang. Dan ketika kita minta kaya, pasti ukurannya adalah harta. Mari kita mengecek jawabannya berdasarkan firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Sehingga saudara, orang yang berdoa meminta kaya, berarti orang itu ingin terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan juga ingin mendapatkan kecelakaan. Nah, karena itu saudara, apa yang seharusnya kita minta? Apa yang seharusnya kita mohon? Ketika hari ini firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Doa tidak boleh dijadikan sarana semata-mata untuk meminta-minta kepada Tuhan demi memuaskan keinginan diri sendiri, keinginan yang berpusat kepada diri. Doa adalah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tujuannya adalah hidup kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan bahkan berkatnya mengalir keluar melalui kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Dalam perikop kita hari ini, Tuhan Yesus menggunakan 3 kata kerja untuk mendorong kita berdoa kepada Allah Bapa. 3 kata kerja ini adalah yang pertama, mintalah. Jelas sumber segala berkat yang kita butuhkan ada pada Allah. Yang kita perlu lakukan hanyalah meminta dengan iman, yaitu bahwa kita percaya Dia akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Sudahkah kita meminta? Karena kalau kita tidak minta, maka tidak akan Tuhan berikan. Yang kedua, carilah. Kita diperintahkan untuk mencari kehendak Allah. Allah tahu yang terbaik untuk hidup kita, tetapi kita tidak tahu. Waktu kita mencari dengan segenap hati kehendak Allah itu, maka kita akan menemukan apa yang Allah ingin kerjakan melalui dan di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah ketoklah. Ada pintu yang tidak bisa kita buka sendiri karena keterbatasan kita. Hanya Allah yang dapat membukakannya bagi kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk tekun menantikan Tuhan sendiri bertindak membukakan pintu untuk kita. Sehingga saudara, bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah? Sehingga yang kita minta memang adalah Allah yang kehendaki. Yang kita minta adalah apa yang Allah sediakan buat kita. Dan yang kita ketok adalah pintu dari Allah yang seharusnya kita masuk. Maka tidak ada cara lain kecuali
Dalam Matius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang seharusnya kita minta, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah pada diri kita, supaya kita mengerti bahwa apa yang Allah berikan, apa yang kita minta adalah apa yang memang Allah kehendaki, yaitu ketika kita meminta secukupnya. Bukan meminta sebanyak-banyaknya, tapi meminta secukupnya. Cukup menurut ukuran Allah dan bukan ukuran kita. Nah ini, seringkali kita pakai kata cukup, ukurannya itu diri kita, sehingga kita membandingkan, kok orang itu lebih enak, kok orang itu lebih kaya, kok orang itu lebih baik. Karena cukupnya, kita tidak memakai ukuran Allah, tetapi ukuran diri kita. Mengapa cukup itu harus memakai ukuran Allah? Karena di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6b dikatakan, sesungguhnya engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Ukuran kekayaan itu adalah ukuran firman ketika kita bahagia dan baik hati. Maka meminta dengan cukup adalah meminta sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, biarlah kami menjadi orang-orang yang bahagia oleh karena kami meletakkan rasa cukup itu bukan kepada diri kami, tetapi kami meletakkan rasa cukup itu pada ukuran Allah, sehingga kami sudah kaya apabila kami bahagia dan baik hati. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup di dalam firman Tuhan yang luar biasa ini. Dan secara khusus, hamba-Mu berdoa untuk tim misi. Kurang lebih 10 hari lagi, tim misi akan berangkat bersama-sama dengan tim dari SDT Alitiaya untuk mengadakan mission trip di Tunggorono. Tuhan berkati tim misi di dalam segala kesiapannya. Tuhan berikan kesehatan bagi setiap orang yang tergabung di dalamnya, karena tentunya ada kuasa-kuasa yang tidak menghendaki kami memberitakan Injil di tempat ini, sehingga biarlah Tuhan yang bekerja. Firman-Mu dan Injil-Mu diberitakan secara luar biasa. Menyerahkan seluruh jemaat supaya mendukung tim misi ini di dalam doa, juga di dalam persembahan. Biarlah jemaat turut mengambil bagian, tidak hanya memintingkan dan memikirkan diri sendiri maupun gereja sendiri, tetapi mulai melangkahkan kaki keluar. Ada banyak orang Kristen di luar sana yang perlu mendengarkan berita Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.